Gimana nih? Sepertinya ceria ya semua hari ini. Rame ya. Ceria. Mm-mm. Karena Nah, inflasi Rek, dari US juga udah melambat ya. Ya gimana kau untung? gini karena kan gue 2 hari di Makassar. Actually ya, Mm-mm. gue nggak terlalu merhatiin juga gitu kan, nggak terlalu merhatiin pasar, nggak terlalu Mm-mm. merhatiin data-data yang akan keluar. I think gue juga butuh. Nah, gue seperti teman-teman juga gitu kan. Gue butuh teman apa? Gue akan nanya ke lu nih, ada yang menarik nggak sih data-data ekonomi yang keluar? Mm-mm. Oke, tentunya menarik dong. Karena kan seminggu ini pada nunggu-nunggu data inflasi ya dari US sama dari China. Dan semalam itu data inflasi dari US itu udah keluar di 8,5%. Itu di bawah ekspektasi. Ekspektasinya itu di 8,7. Dan di bulan lalu itu kan kita tahu tinggi banget ya di 9,1%. Jadi bisa dibilang investor bisa lumayan tenang lah ya. Oke, ini berarti udah mulai melandai nih, udah kelihatan nih puncaknya gitu. Jadi itu juga Hmm. direspon positif. Maka itu bursa global juga pada kompak menguat nih, termasuk IHSG hari ini. Gitu. Oke, kemarin PPI ya, hari ini PPI itu udah keluar ya, Production Price Index-nya juga turun ya. Iya, iya. Aha, oke. Terus ada apa lagi yang menarik, Rek? Oke, kalau dari dalam negeri hari ini yang menarik itu kayaknya semuanya lumayan matanya tertuju ke sektor otomotif ya, karena hari ini ada Gaikindo, pameran otomotif Gaikindo di Jakarta, di ASBSD nih. Jadi teman-teman yang ada di Jakarta atau Tangerang kudu boleh pergi survei-survei, lihat-lihat nih. Jadi ini emang ada event Gaikindo-nya. Terus hari ini juga ada rilis data wholesale penjualan untuk mobil nih, untuk yang four wheels gitu. Gimana Nah, data penjualan Astra? jadi dari Data penjualannya gimana? Astra hari ini ini plus 5% ya? 5% apa? Apa kok? 5% ya? Astra menguat 1,5% ya hari ini. Oh iya, Astranya menguat. Nah, dari Iya. Astra nanti juga ada cerita yang menarik nih. Oke, jadi dari data yang wholesales dulu, dari data car sales-nya dulu, ini menarik banget karena uh, meningkat ya, jadi 86.000, itu meningkat hampir 30% dibanding periode yang sama tahun lalu. Jadi udah bisa dibilang penjualan mobil itu udah kembali ke level normal nih, Hmm? gitu. Nah, Oke. ngomong soal mobil, ini kan tentunya Astra ya. Astra ini kan juga baru ada analyst meeting. Terus ini menariknya itu Astra ini akan makin melebarkan sayapnya, akan ada ekspansi-ekspansi ke depannya, yaitu dia itu kan ada joint venture sama uh, HK Land sama Logos itu untuk ngembangin bisnis warehouse, logistik, terus ada financial service juga. Dia ada rencana untuk caplok bank jasa, mini bank untuk dikembangin jadi digital bank gitu. Dan Oke. juga dia ada mau kembangin bisnisnya di bidang healthcare, terus ada juga di EBT nih yang belakangan ini lumayan rame juga, saham Arko kalau teman-teman pernah dengar. Nah, itu juga Oh, diinvestasi dengan grupnya tracker. Astra nih, dari United Tractors-nya. Jadi itu Nah, emang komitmen mereka untuk oke, gue juga harus ada bisnis, gue juga harus ada yang ESG nih. Jadi itu kan Arko itu bergerak di bidang Arko Hydro ya, gitu, ah. power plant. Tapi anyway, gini, yang menarik buat gua ya dari cerita yang tadi lu sampein gitu kan, Mm-mm, dari usulnya mobil itu kan berarti lu udah on the track bagus banget kan. mm-mm. Harusnya kalau Udah kayak on begitu track. terus balik lagi ngelihat satu sektor yang memang ngedukung buat penjualan otomotif dong, leasing, nah, bener kan? Iya betul. Leasing. Oh tapi kok sebelum ke sana, sebelum ke yang leasing, ada Hah? lagi nih, nggak seindah itu. Tadi kan yang untuk four wheels nih, untuk yang roda 4. Tapi untuk yang roda 2, ini emang secara keseluruhan itu ada penurunan nih. Oh ya? Nah, jadi karena kan dari global kita tahu ada shortage untuk chip sama semiconductor nih. Hmm. Karena
Nah, untuk teman-teman yang penasaran kenapa sih chip sama semiconductor lagi shortage? Karena yang pertama, supply itu lagi ketat karena awal-awal ada pandemi, terus abis itu labor shortage, jadi emang produce-nya itu emang kurang. Jadi dari sisi supply-nya shortage, terus dari sisi demand-nya semenjak ada pandemi kan orang lebih WFH ya, ke WFH nih. Jadi emang demand untuk laptop, komputer itu meningkat. Nah, jadi chip ini jadi mahal banget, mahal, dan akibatnya chip ini juga dibutuhkan untuk produksi kendaraan two wheels. Jadi emang secara keseluruhan ini bikin sales untuk two wheels-nya menurun gitu. Tapi emang diekspektasi akan normalize untuk second half. Maka itu juga menyambung ke saham Dharma nih. Dharma, kalau Keuntung ada perhatiin nggak saham Dharma? Ya. Yang sebelumnya uptrend cakep ya kok. Terus 2 hari belakangan ini koreksi lumayan tajam nih. Dalam. Ya, Iya, harga lumayan. Ya. 50 tuh 90 ya. Iya. Okay. Iya. Nah, kalau tadi jadi untuk ya gimana kok? Nggak apa-apa, lanjutin. Jadi aku update dulu ya buat teman-teman mungkin ada yang penasaran atau ada yang pegang saham di Dharma. Nah, hari ini research juga ada terbitin report nih kalau untuk Dharma ini. Nah, kalau untuk Dharma ini dia itu kenapa bisa turun itu karena dari segmen two wheels-nya itu yang turun karena dia 74% itu di pendapatannya itu dari yang two wheels. Nah, terus juga untuk Dharma ini kenapa dia itu masih menarik nih? Karena untuk yang sebentar ya. Ini DRMA nih teman-teman. Iya, DRMA nih. Ya. Sambil lihat chartnya ya teman-teman. Ya, ini sambil lihat chartnya sambil nunggu Cici Tere buat siap. DRMA ini ya 4 hari 1, 2, 3, I think total 3 hari ya. 3 hari ini terjadi tekanan jual yang gede. Ya memang, nah sekarang kita ngomong area support itu di around 690. Teman-teman ini bisa ngelihat ya, 690. I think ini gue delete dulu ya supaya nggak pada bingung ya. Nah ini ya 690-an sampai ke area support itu area di 670 lah ya, 670 sampai 690 ini area support. Tapi kalau kita ngelihat penurunannya yang setajam ini, I think kalau ini sepertinya yang terjadi itu bisa jadi untuk technical rebound dulu nih, technical rebound aja. Yang lu perlu perhatiin itu di level nantinya kalau penguatan ini terjadi ada technical rebound di around harga 750 Rek. Oke, 700 ya 50-an ya. Jadi buat ya ngelihat pola kayak begini sih harusnya kalau dia naik pun hanya bersifat technical rebound ya. Seperti gitu. Oke, tapi kalau misalnya teman-teman di sini punya view yang lebih jangka panjang, ini dari tim research masih punya rekomendasi buy dengan target price itu masih di 900 karena melihat ya pelemahan untuk kuartal 2 ini emang hanya sementara karena dari shortage chipnya yang akan membaik nanti di second half gitu. Dan juga dari Dharma ini kan dia produsen untuk spare part untuk mobil ya, dan terutama yang EV juga. Juga itu ada Hyundai. Nah, itu menariknya masih di sana dan dia ada bangun 4 pabrik yang akan operasi bulan Agustus ini gitu. Jadi emang mereka sedang memperbesar kapasitas mereka untuk mengantisipasi nanti demand dengan seiring meningkatnya sales dari mobil EV, Hyundai atau apapun itu juga akan jadi katalis positif nih untuk si Dharma. Oh. Lanjut Re. Terus apa lagi nih? MPMX gimana? Nah, MPMX menarik juga. Hari ini kita ada beri rekomendasi.
Nah, MPMX ini kan kita ada perusahaan Karo dari Singapura ini yang menyuntik dana ke MPRN ya, MPRN. Jadi kita bisa expect mereka akan ada sinergi dari teman-teman. Kalau penasaran nih, itu ada juga nih Karo, websitenya Karo itu juga untuk platform mobil bekas gitu ya. Jadi emang Karo itu adalah yang terbesar di Southeast Asia gitu, di Asia Tenggara gitu. Jadi emang skalanya itu besar gitu dan lumayan menarik sih. Jadi ini kita bisa. Jadi MPMX itu kan yang kita tahu kan itu jualan motor Honda tuh. Bener kan? Ternyata dia juga punya untuk yang rentalnya juga, rental mobil ya. Yang itu kerjasama sama Karo. Bener? Oke. Nah, kalau kita bahas dulu, kalau kayak ngomongnya tadi chip itu kan motor juga waktu itu kan sempet kan ke apa? Kan dampaknya kan, bener nggak? Nah, Motor. berarti kalau sekarang udah mulai membaik, berarti udah mulai oke dong. Harusnya berarti di kuartal ketiga dan selanjutnya penjualan motor bisa balik normal ya. Soalnya dari gerak udah mulai cakep nih MPMX. Iya, jadi emang dari expected untuk yang shortage chipsnya itu bisa akan membaik lah di second half nanti. Oke. Nah, kalau MPMX coba kita lihat sekalian lah ya kita supaya apa nggak ada Boleh nih, variasi, jadi cerita kita sama langsung. ada story-nya, terus keuntung bahas technical. Ya, teman-teman sorry buat nanti yang nanya-nanya gitu mendingan tanya di kolom tanya jawab ya Re ya daripada yang di chatting ya. Oh iya, Iya. ini ada yang tanya, bukan beda segmen ya chip untuk kendaraan dan peralatan Beda. elektronik dan komputer. Yap, emang beda, spesifikasinya beda-beda ya kok ya. Beda-beda pasti. Ya, tapi untuk spesifiknya mungkin orang yang di industrinya itu yang tahu ngebedain. Nah, makanya kenapa yang menurun itu market yang untuk roda 2 nih, tapi bukan yang roda 4 ya. Mungkin emang chipsnya, spesifikasinya yang kurang, yang shortage itu untuk yang roda 2 gitu. Oh, roda 4 juga sebenarnya sama. Waktu itu juga sempat shortage kok. Ya kita lihat kan pembelian mobil baru juga kan inden. Gitu. Banyak kan inden gitu. Bentuknya chip pasti beda. Bahan dasarnya itu mirip-mirip semua. Ya. Oh, Bahan dasarnya itu pernah kok gitu. Makanya kan harga-harga jual mobil bekas waktu di kita ngomong kuartal kedua itu kan lo loncat semua kan. Harga mobil bekas nggak wajar. Kenapa harga baru yang barunya itu lo banyaknya inden gitu. Orang kan ya butuh ya udahlah iya, beli mobil kan. benar. Ya semuanya udah mulai recovery ya. Nah kita balik lagi kita kayak ke MPMX. Memang MPMX ini udah kita total 1, 2, 3 minggu. Nah ini deket-deket MA-nya kalau aku sendiri kan ini pakai MA 55 sama 21. Nah saat ini memang lagi ada di MA 55 nih Re. Ketahannya di MA 55. Kalau di weekly-nya ya, di weekly-nya MA 55. Berarti ya teman-teman memang di angka 1000 sampai dengan 1070 kita udah dekat ke area resisten dulu gitu. Nah gitu sekarang coba kita lihat dulu. Kita lihat di pergerakan daily-nya. Kalau tadi kan weekly nih. Nah kalau di pergerakan daily-nya sendiri ini kita yang memang masih ngebentuknya ini posisinya itu swing high swing low ya. Ini swing low, ini swing high. Nah saat ini kita lagi di swing low. Nah buat teman-teman sendiri yang misalkan mau masuk ini kan lagi swing low ya, hopefully kan ke atas bener kan, lanjutannya ya hopefully bisa kayak begini ya Rea itu. Nah pasang dengan stop loss yang terdekat ya, ini buat stop lossnya buat memang buat para trader yang dekat, yang yang nggak terlalu panjang ya, di bawah 990 ini level stop lossnya nih buat FX. Oke. Jadi di bawah 99 itu ya. Iya, soalnya dia sekarang membentuk minor uptrend channel ya kok ya. Ini Nathan ada yang nanya nih, kok nanti di share di Telegram nggak ya? Sepertinya enggak. Ini saya sorry banget buat yang untung stok sendiri karena gue lagi di Makassar, banyak ketemu teman-teman di Makassar gitu. Jadi mendingan lu nonton, ajak teman-teman lu nonton di sini. Kenapa? Nah ajak nih tuh grupnya untung stok nih, masa cuma 130 ya kan? Ini nggak akan di share, gue nggak ada waktu.
Wih, Itu. eksklusif ya, hanya untuk kalian semua nih yang nonton sekarang. Oke, Yuk lanjut, berita apa lagi, Re? ayo mungkin lanjut nih. Ngomong apa ini MTech, ada apa ini MTech? Kayaknya kemarin top buyer LG loh. Hah? LG jadi top buyer di MTech dan hari ini happy banget di MTech, Re. Iya, MTech padahal baru rilis resultnya ya MTech itu emang dari bottom line-nya kurang bagus. Karena emang mereka ada one off dari divestment di video ya pas di kuartal satunya. Makanya dari segi result emang kurang, tapi dari market, dari reaction marketnya hari ini masih lumayan positif ya kok ya. I think kalau ini, kalau MTech sih tadi karena kebenaran kemarin itu ikutan beli MTech gitu kan, itu kan Trimegah kan top buyer tuh kemarin. Jadi tadi pagi ngelihat harga laporan keuangan, Re. Itu Oh, gue bener kalau dari bottom line net income kan itu jelek gitu kan, tapi itu kan cuma ada I think posting apa, ada satu post yang divestasi, berarti kan sebenarnya kan itu cuma one moment aja kan, di kuartal ketiga itu udah nggak ada kan. Tapi oh kalau ya kayak kita benar. nah dong, karena tadi kita kalau kita ngeliat sendiri di ininya, gue balik dulu ya. Nah jadi tapi kalau kita ngelihat di core profitnya itu kan bagus kan, Re? Ya. Nah itu, terus juga kayaknya udah ada berita ya, dia ngejual Oh ini ya. ya, aplikasi Dana. Nah, iya ini tadi Karel juga ada nih, ada komen nih Dana ya. Jadi emang hari ini sentimennya itu dari dia itu lewat anak usahanya eh, lepas sebagian kepemilikannya di Dana ya. Jadi dari sini dia dapat dana segar 4,5 triliun nih. Nah, itu Oke, terjadi kemarin 10 Agustus. Jadi ya. emang di dana ini bisa dipakai nih untuk investasi di tempat lainnya gitu. Tapi Yang kalau kayak ngeliat targetnya sih gini, ini kan kita ada area gap nih, gap atasnya di MTech ya. Pertama area gap pertama itu di 2390, kelihatan ya? Kelihatan kan? Apa Iya, kalangan? Nah, ini nih. Ya, ini. eh, Nah, ntar gue untuk gedein deh. teman-teman aku matiin komennya sebentar ya biar kita bisa lebih jelas lihat chartnya kok untung. Ya, yang ini pertama ya 2360. Oke, ini gap yang paling deket ya. Itu Iya, baru nanti ke sini. I think ya di sini juga ya mungkin teman-teman buat apa bisa buat taking profit sebagian dulu ya. Karena ya bisa jadi ada koreksi dulu sementara gitu kan. Ya, iya, ini ya. Ya, jadi TP pertama 2390, TP kedua itu 2790 berdasarkan area gap ya. Buat teman-teman yang percaya area gap itu harus ditutup, ya ini mungkin saatnya momentumnya lagi ada ya, Re. iya. Oke, Re. Lanjut, Re. Kita jangan lama-lama di satu saham nih. Oke, lanjut nih. Wah lagi ya rame nih apa? Ya, sebelum loncat ya gue ucapin kongret gitu kan buat klien-klien Trimegah yang kemarin masuk ke MTech ya. Gitu. Makanya follow untung stok ya dan follow terima ideas. Nah, yuk lanjut. Oke lanjut, nih ada yang nanyain ASLC nih. ASLC hari ini lumayan ramai juga nih.